Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang perpindahan panas radiasi. Radiasi ini merupakan salah satu jenis perpindahan panas selain konduksi dan konveksi. Apa sih pengertian radiasi? Radiasi termal terjadi melalui ruang vakum atau medium transparan. Energi ditransfer melalui foton dalam gelombang elektromagnetik. Diketahui bahwa perpindahan panas radiasi tidak memerlukan medium atau tidak memerlukan media dalam perpindahan panasnya. Terus, kira-kira bagaimana sih caranya kalor berpindah? Pada radiasi menggunakan energi dalam bentuk perambatan foton atau kuanta dalam transmisi ke benda-benda lain. Besarnya energi masing-masing foton adalah E sama dengan mc kuadrat sama dengan H kali V sama dengan H kali C per lambda, di mana H adalah konstanta Planck, nilainya segini, C adalah kecepatan cahaya, lambda adalah panjang gelombang cahaya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pada radiasi ini itu berhubungan dengan lambda atau panjang gelombang cahaya. Nah, E ini adalah energi atau emissive power, di mana merupakan energi yang dipancarkan benda per satuan waktu per satuan luas. Jadi pada perpindahan panas radiasi ini kita akan banyak menemukan energi E. Nah, bisa kita lihat karena tadi radiasi itu berhubungan dengan lambda atau panjang gelombang, bisa kita lihat pada spektrum elektromagnetik radiasi termal itu bernilai sekitar 10⁻⁻⁴ sampai 10⁻²⁴ mikrometer. Dengan rumus C itu sama dengan lambda kali V. Oke. Jika suatu benda mendapatkan radiasi atau suatu energi mengenai suatu permukaan benda, itu akan terjadi bisa saja terjadi 3 fenomena. Yang satu adsorpsi atau diserap, yang satu dipantulkan atau refleksi, yang satu lagi diteruskan. Nah, energi radiasi ini nilainya G. Ya, jika adsorpsi dia alfa G, jika dipantulkan dia rho G, jika diteruskan dia tau G. Nah, rho itu adalah faktor refleksi, alfa itu faktor absorpsi, tau itu adalah faktor transmisi. Pada radiasi, hukum yang berlaku adalah hukum Stefan-Boltzmann, di mana energi total yang dipancarkan oleh suatu benda sebanding dengan pangkat 4 suhu absolut. Semua benda memancarkan energi radiasi elektromagnetik dengan nilai E sama dengan epsilon kali A kali to kali T pangkat 4, di mana nilai epsilon ini atau emisivitas sama dengan E per EB atau nilai energi per energi B-nya ini adalah black body. Nah, E itu adalah emisivitas, nilainya 0 sampai 1. Jika dia benda hitam sempurna atau black body, nilai emisivitasnya itu sama dengan 1. Nah, setelah di sini singgung tentang black body, nah, dilihat dari daya emisinya, benda itu terbagi menjadi 3 macam. Ada yang disebut benda putih sempurna atau absolutely white. Dia menyerap sinar tanpa mengemisikan kembali, jadi nilai emisivitasnya atau epsilonnya sama dengan 0. Ada benda abu-abu atau gray body, nilainya antara 0 dan 1. Ada benda hitam, black body, dia menyerap 100% dan mengemisikannya juga 100%, sehingga nilai emisivitasnya sama dengan 1. Nah, biar lebih terbayang, ini ada contoh soal. Misalnya, sebuah black body mengalami radiasi pada suhu 3000 Kelvin. Hitung emisi power atau EB jika to-nya sama dengan 5,67 kali 10⁻⁸ W per meter kuadrat K pangkat 4, dan hitung E-nya jika epsilonnya 0,85. Nah, karena kita tahu dari hukum Stefan-Boltzmann,
dan ini adalah kata kuncinya black body. Harusnya kan rumusnya adalah A kali tau kali epsilon T pangkat 4, karena black body itu nilai epsilonnya sama dengan 1, sehingga nilai EB nya sama dengan tau kali T pangkat 4. Nah, kenapa di sini jadi nilai EB nya sama dengan 4,59 kali 10 pangkat 6 W per meter kuadrat. Nah, kenapa di sini tidak dihitung A-nya? Karena untuk pertanyaan yang B, hitung nilai E-nya jika E sama dengan 0,85, berarti bisa kita simpulkan dia masih satu benda yang sama, luas permukaannya juga sama, sehingga nanti kalian bisa menghitung E-nya jika epsilonnya 0,85. Nah, pada perpindahan panas radiasi ini ada yang namanya faktor pandang atau view factor atau angle factor atau shape factor. Jadi begini, suatu permukaan yang memancarkan radiasi maka akan ditangkap oleh permukaan benda di sekelilingnya. Besarnya energi yang ditangkap akan dipengaruhi oleh posisi benda tersebut terhadap benda pemancar radiasi. Karena itu didefinisikan sebagai faktor pandang yang menyatakan fraksi energi yang diterima permukaan benda terhadap yang dipancarkan. Jadi misalnya di sini ada sumber radiasinya. Ini ada permukaan 1, ini ada permukaan 2, ini ada permukaan 3. Masing-masing memiliki fraksi tertentu yang berbeda-beda. Nah, ada istilah F12, itu adalah fraksi energi yang dipancarkan benda 1 dan diterima benda 2. Atau jika kita simpulkan semuanya, Fij adalah fraksi energi yang dipancarkan benda I dan diterima benda J. Oke, terbayang? Nah, untuk faktor pandangan ini ada macam-macam, ada faktor bentuk atau shape factor, ada faktor pandang view factor, ada faktor sudut angle factor, ada faktor konfigurasi atau configuration factor, ada faktor geometris atau geometry factor. Nah, misal ada dua benda dengan luas permukaan tertentu, ini ada A1, ini ada A2 dengan T1 dan T2. Permukaan 1 dan permukaan 2 ini saling meradiasi, sehingga energi di permukaan 1 bisa sampai di permukaan 2, begitupun sebaliknya. Nah, balik lagi bahwa F1 adalah fraksi energi yang meninggalkan permukaan 1 dan diterima oleh permukaan 2. Terbayang? Jadi di sini F12 itu kita fokus ke benda 1, itu ada fraksi energi yang dia meninggalkan permukaan 1 dan diterima oleh permukaan 2. F21 itu adalah fraksi energi yang meninggalkan permukaan 2 dan diterima oleh permukaan 1. Jadi kalau kita tulis dengan FMN, itu merupakan fraksi energi yang meninggalkan permukaan M dan diterima oleh permukaan N. Oke. Nah, tadi kan fraksi energinya. Energi total yang meninggalkan permukaan 1 dan sampai di permukaan 2 itu kita tuliskan dengan EB1 kali A1 kali F12. Sama halnya dengan permukaan 2, energi yang meninggalkan permukaan 2 dan sampai di permukaan 1 adalah EB2 kali A2 kali F21. Terbayang ya, karena permukaan 2 itu tadi adalah luas permukaannya A2, berarti di sini juga A2. Nah, untuk pertukaran energi netonya atau energi totalnya itu sama dengan Q12, selisih dari Q1 dan Q2 itu sama dengan EB1 kali A1 kali F12 dikurangi EB2 kali A2 kali F21. Oke, ini kasus jika suhunya dianggap sama, itu EB1 sama dengan EB2,
Berarti nanti sisanya adalah A1 kali F12 sama dengan A2 kali F21. Jika disingkat, berarti di sini AM FMN sama dengan AN FNM. Nah, jika suhunya berbeda, Q12-nya selisihnya itu sama dengan A1 F12 EB1 min EB2 sama dengan A2 kali F21 EB1 min EB2. Kenapa di sini ada selisih? Karena di EB ini kita akan terpengaruh pada temperatur. Oke. Hubungan berbagai faktor bentuk. Benda-benda yang tidak bisa memandangi dirinya sendiri, misalnya jadi tidak ada pengaruh dari permukaan lain, itu kita anggap F11 atau F22 atau F33 nilainya itu sama dengan 0. Nah, jika Fij adalah fraksi energi total yang meninggalkan permukaan I dan sampai di permukaan J, maka jumlahnya itu setiap fraksinya sama dengan 1. Untuk lengkung 3 permukaan dapat kita tuliskan F11 sama dengan 0, F12 ditambah F11 tambah F12 tambah F13 sama dengan 1, dimana F13 bisa kita ubah sama dengan 1 dikurangi F12 karena ininya tadi 0 ya. Jadi karena ini 0, berarti kalau kita pengen nilai F13 itu sama dengan 1 dikurangi F12. Sama halnya contoh seperti ini, F22 itu tadi sama dengan 0, dimana fraksi setiap energi di permukaan itu sama dengan 1, jadi F21 tambah F22 tambah F23 sama dengan 1. Jadi jika kita pengen tahu nilai F23 itu sama dengan 1 dikurangi F21. Oke, seperti rumus yang tadi bahwa kita simpulkan bahwa A1 kali F12 sama dengan A2 kali F21. Nah, untuk biar lebih terbayang, ada contoh soal lain. Suatu plat hitam paralel berhadapan dengan ukuran 0,5 kali 1 meter. Jaraknya 0,5 meter. Plat yang satu dijaga suhunya 1273 Kelvin, sedangkan yang lainnya dijaga 723 Kelvin. Berapakah perpindahan panas radiasi neto di antara plat? Oke, yang pertama bisa kita gambarkan dulu. Dimensinya dia 0,5 kali 1 meter, oke. Tapi dia paralel, jadi berarti kita anggap luas permukaannya sama. Jaraknya itu 0, jadi antara benda 1 atau permukaan 1 dan permukaan 2 jaraknya adalah 0,5 meter. A1 nya 1273, A2 nya adalah 723. Oke. Nah, di sini ada nilai L per D itu 0,5 per 0,5 sama dengan 1. Nilai W per D sama dengan 1 per 0,5. W-nya itu maksudnya adalah lebarnya. D-nya itu adalah jarak dari keduanya ini. L-nya adalah panjangnya. Nilainya seperti ini. Nah, dengan nilai ini kita peroleh data F12-nya adalah 0,285. Itu dapat dari mana? Itu dari grafik. Datanya ada di HMT data book, heat and mass transfer data book. Jadi di situ ada data-data tentang view factor, nilainya 0,285. Tapi jika tidak diberikan tabel, nanti biasa di soal dimention bahwa misalnya F12-nya nilainya sekian. Oke, kita pengen menghitung nih nilai Q12-nya berapa. Tadi rumusnya adalah A1 kali F12 EB1 min EB2. Ingat kenapa pakai yang ini? Karena dia suhunya berbeda. Jadi kita pakai selisih dari EB-nya ini.
itu sama dengan F12 di mana rumus EB itu sama dengan T kali T pangkat 4, bisa kalian ubah jadi satunya adalah 0,5 meter kuadrat, F12 nya 0,285, nilai taunya konstanta Planck nilainya segini 5,7 kali 10⁻8, T1 nya 1273/4, T2 nya 723/4. Nah, didapatkanlah nilai panas radiasi neto di antara plat. Jadi antara plat ini terjadi perpindahan panas sebesar 19.073 watt. Semoga cukup jelas ya dengan contoh soal seperti ini. Oke, kita lanjut dulu. Nah, itu tadi untuk benda yang contoh soal untuk benda yang black body. Jadi dianggap dia saling menyerap. Nah, ada juga perpindahan kalor antara benda yang tak hitam atau tadi istilahnya gray body ya. Jadi pada perpindahan kalor radiasi antara permukaan hitam, semua energi radiasinya yang menimpa permukaan itu diserap. Sedangkan pada benda yang tak hitam, tidak seluruh energi yang jatuh di permukaan diserap. Ada sebagian yang dipantulkan kembali ke permukaan lain dalam sistem dan sebagian mungkin dipantulkan keluar sistem. Diandaikan semua permukaan bersifat diffuse atau baur menyebar dan mempunyai suhu seragam, emisivitas dan refleksivitas konstan di seluruh permukaan. Nah, untuk gray body ini ada istilah G atau iradiasi, di mana iradiasi itu merupakan panas radiasi total yang menimpa suatu permukaan sebuah benda per satuan waktu per satuan luas. Ada juga istilah J, itu sama dengan radiositas, adalah panas radiasi total yang meninggalkan suatu permukaan sebuah benda per satuan waktu per satuan luas. Dianggap seluruh permukaan mempunyai G dan J yang sama. Oke. Untuk radiositas ini itu adalah jumlah energi yang dipancarkan atau emisi dan energi yang dipantulkan atau refleksi apabila tidak ada energi yang diteruskan, transmisi, atau taunya sama dengan 0. Jadi jika nilai A alfa dan rho-nya sama dengan 1, berarti rho-nya sama dengan 1 min alfa, itu sama dengan juga 1 min epsilon. Nilai J-nya itu sama dengan epsilon kali EB ditambah rho G, atau sama dengan epsilon kali EB, rho-nya kita ganti dengan 1 min epsilon G. Jika G-nya dikeluarkan, itu sama dengan J min E epsilon EB per 1 min E. Kalian boleh coba-coba penurunan rumusnya sampai dapat seperti ini. Nah, terus untuk nilai energi neto yang meninggalkan permukaan, nilainya itu Q per A sama dengan J min G. Tadi J-nya itu rumusnya adalah epsilon EB ditambah 1 min E kali G dikurangi G-nya ini. Jadi totalnya adalah sama dengan epsilon EB min epsilon kali G. Nah, jika kita tulis lagi dan A-nya kita pindahkan ke atas, jadi epsilon A per 1 min E EB min J, atau bisa kita tulis juga jika EB min J-nya ini kita ubah ke atas, menjadi Q-nya sama dengan EB min J per 1 min epsilon per epsilon A. Nah, nanti detailnya bisa kalian coba-coba penurunan rumusnya. Nah, untuk apa sih tadi perubahan dari atau hubungan dari G dan J ini, hubungannya dengan epsilon, EB dan sebagainya, terus kita ngubah Q-nya ini menjadi EB min J per 1 min epsilon per epsilon kali alfa. Jika kalian masih ingat, kita akan buat menjadi electrical analogi. Karena untuk gray body tadi, jika kalian memperhatikan penjelasannya bahwa tidak semuanya diserap, ada yang dipantulkan kembali, ada yang
terpancarkan ke permukaan lain. Nah, makanya di sini ada istilahnya electrical analogi. Jika kalian masih ingat, misalnya kalau ini Q-nya itu dianggap arus, berarti EB min J-nya itu adalah beda potensial, dan 1 min epsilon per epsilon alfa itu adalah tekanan permukaan. Nah, ini jika kita gambarkan mirip waktu kemarin kita belajar konduksi kan ya. Jadi untuk electrical analoginya itu awalnya seperti apa, akhirnya seperti apa. Dari awal ke akhir itu ada suatu tahanan dengan nilai tertentu. Nah, untuk radiasi pada gray body ini ada nilai EB sampai J dengan flux panas Q dengan nilai tahanannya 1 min epsilon per epsilon kali A. Nah, oke. Ini pertukaran energi radiasi di antara permukaan A1 dan A2. Oke. Tadi jika black body di sini nilainya adalah EB1. Tapi untuk gray body tadi kita ubah menjadi J. J itu apa tadi? J itu radiositas. Jadi energi yang meninggalkan permukaan 1 dan mencapai permukaan 2, kita tulisnya J1 kali A1 F1 2. Energi yang meninggalkan permukaan 2 dan mencapai permukaan 1 sama dengan J2 kali A2 kali F2 1. Pertukaran kalor netonya itu selisih dari Q1 2 sama dengan J1 A1 F1 2 dikurangi J2 A2 F2 1. Mirip yang tadi ya, cuman J-nya ini kalau yang di black body itu EB, nilai EB. Oke, hubungan resiprositas, jika kalian masih ingat bahwa A1 kali F1 2 sama dengan A2 kali F2 1. Nah, ini juga bisa kita tulis, kalau kalian masih ingat tadi yang EB, Q1 2 sama dengan A1 kali F1 2 kali, kalau untuk gray body ini J1 min J2, A2 kali sama dengan A2 kali F2 1 J1 min J2. Nah, jika nanti kita tulis lagi Q sama dengan J1 2 per 1 per A1 kali F1 2. Ini mirip electrical analogi lagi, bahwa di sini ada J1, ada J2, ada Q yang Q mengalir di sini, dan ini untuk tahanannya. Ini ada perpindahan panas radiasi antar dua permukaan. Untuk perpindahan panas dua permukaan dan tidak ada permukaan lain di lingkungan, tadi setelah kita tahu tentang tahanan di black body itu nilainya 1 min epsilon per epsilon kali A. Untuk gray body ada 1 per A1 kali F1 2. Nah, jika ditotalkan electrical analoginya seperti ini, berarti nanti nilai Q totalnya sama dengan EB1 min EB2 dikali total tahanan. Nah, total tahanannya ini ditambah ini ditambah ini, EB12 nya diubah rumusnya menjadi ini, jadi rumusnya seperti ini. Nah, ini jika ada 3 permukaan, wah tambah rumit ya. Jadi kalau tadi ada EB1 ke J1, J1 ke J2, ada J2 ke EB2. Oke. Kalau ini ternyata ada cabang lagi dari EB1 ke J1 ke J2, ada J3, ada EB3 dan EB4. Tapi sebenarnya tidak perlu rumit, karena di sini dari EB1 ke J1 ada tadi tahanan yang nilainya 1 min E per E kali A. Untuk J1 J2 ada 1 per A1 kali F1. Untuk J1 dan J2, untuk J1 dan J3 di sini ada F13, untuk J2 dan J3 ada A2 F23.
Nah, ini juga untuk tahanan J2 ke B2, ini J3 dan B3 seperti ini. Oke, jadi untuk note 1, untuk menghitung perpindahan panas antara tiga benda ini dapat diselesaikan dengan menerapkan hukum arus Kirchhoff, di mana jumlah semua arus yang memasuki suatu node itu adalah 0. Nah, node 1 ini rumusnya itu sama dengan 0, untuk node 2 ini rumusnya sama dengan 0, untuk node 3 ini. Nah, untuk node 3 juga ini J1 min J3 seterusnya itu nilainya sama dengan 0. Jadi bisa kalian perhatikan ada node 1, node 2, dan node 3. Nah, ini untuk gambarannya. Jadi ada misalnya untuk 3 permukaan yang tidak ada permukaan lain, gambarannya seperti ini, mirip seperti yang tadi. Tapi kalau yang ini, kalau tadi kan setelah J3 ada EB3. Nah, ini dari setelah J3 ada EB3, tapi ini kalau tidak ada gambarannya seperti ini, sehingga J3 tidak dihubungkan dengan tahanan permukaan radiasi karena permukaan 3 ini tidak bertukar energi, sehingga J3 nya itu sama dengan EB3, itu sama dengan tau T3 pangkat 4. Nah, misal di sini ada 2 buah plat yang berada di ruangan besar. Karena luas ruangan A3 sangat besar, maka ruangannya adalah 1 min E3 epsilon 3 per epsilon 3 kali A3 sama 0, sehingga EB3 sama dengan J3. Untuk menghitung aliran panas pada masing-masing permukaan, kita cari radiositas J1 dan J2 menggunakan hukum arus Kirchhoff. Nah, nilainya seperti ini. Nanti kalian bisa cek betul nggak ya dari gambar yang tadi, elektrikal analogi tadi. Nah, nanti kita akan dapatkan panas total yang dilepas ada plat 1 seperti ini, panas total yang dilepas plat 2 seperti ini. Nanti kita peroleh Q3 itu adalah Q1 plus Q2. Jadi nanti Q totalnya itu adalah J1 min J3 per 1 kali A1 F1 3 plus J2 min J3 per 1 per A2 F23, atau sama dengan juga J3 nya kita ubah jadi EB3. Di sini juga J3 nya kita ubah jadi EB3. Nah, ini misalnya biar kalian tidak terlalu bingung, ada contoh soal lagi. Sebuah furnace berbentuk segitiga memanjang dengan lebar masing-masing 1 meter. Sisi sebelah kanan terisolasi, sebelah kiri berupa benda hitam atau black body. Tentukan laju panas yang harus diberikan pada sisi bawah persatuan panjang agar suhunya terjaga 600 Kelvin. Sebenarnya soalnya ini ya, soalnya sederhana, tapi kita lihat pembahasannya seperti apa yang dengan nilai epsilonnya epsilon 1 nya 0,7. Maaf. Nah, jika kita gambarkan elektrikal analoginya, di sini ada permukaan 1, ada permukaan 2, dan permukaan 3. Di situ ada EB1, ada tahanan 1, ada J1, ada J2, ada J3, ada EB2, ini ada R12, R13, R23, maaf. Nah, kita tambahkan asumsi bahwa dia steady state, jadi dianggap tidak bergerak. Terus permukaannya bendanya itu abu-abu, makanya kita pakai rumus yang ini. Terus kita anggap perpindahan panas konveksinya kita abaikan. Nah, dari rumus yang tadi bahwa kita tahu EB1 min EB2, bahwa nilai Q-nya itu rumusnya adalah EB1 min EB2 per total tahanan. Nah, ini bisa kalian jabarkan seperti ini. Nah, terus untuk nilai F12, F13, dan F23 itu nilainya 0,5 karena dianggap simetri.
atau itu juga bisa kalian dapat dari grafik dan tabel di HMT Databook. Terus untuk permukaan A1, A2, A3 nya itu dianggap sama, W nya itu lebar panjang 1 kali 1 sama dengan 1 meter kuadrat. Nah, jadi nilai kinetonya itu berapa sih tadi? Toknya adalah 5,67 kali 10⁴, T-nya di sini 600 dan 1000, T1-nya 600, T2-nya 1000, terus maaf. Nah, untuk data-data ini 1 min epsilon 1 per A1 kali epsilon 2 dan seterusnya bisa kalian masukkan, dan nanti total flux panas yang terjadi pada radiasi furnace ini adalah sebesar 28 kW. Jadi maksudnya adalah sebanyak 28 kW kalor diperlukan untuk memanaskan permukaan persatuan panjang saluran untuk menjaga suhu furnace tetap. Nah, ada contoh soal lain di sini mirip, ini sebenarnya agak mirip yang soal sebelumnya. Dua plat paralel dimensinya 0,5 kali 1, terus berjarak 0,5 meter, plat satunya suhunya 1000 derajat, plat 2 nya 500 derajat, emisivitas 1 dan 2 0,5 dan 0,2 dan 0,5. Nah, kalau yang tadi itu contoh soal yang black body, kalau yang ini jika dianggap platnya itu gray body. Nah, dengan nilai emisivitas masing-masing 0,2 dan 0,5, jika plat berada di suatu ruangan sangat luas dengan suhu 27 derajat Celcius, kedua plat terjadi perpindahan panas radiasi juga terhadap ruangan, tetapi analisis hanya dilakukan terhadap permukaan yang berhadapan. Jadi yang permukaan anggap diabaikan dulu, jadi kita fokus ke dua permukaan yang saling berhadapan ini. Hitung nilai Q antar permukaan terhadap ruangan. Nah, oke, tadi bahwa A1 sama dengan A2 karena dia sejajar. Nah, tadi ini lebar dibagi D-nya itu jaraknya. Lebarnya tadi kan 0,5 dibagi jaraknya itu 1. Ini lebar per jaraknya 2 diperoleh data 0,285. Ini mirip yang tadi, yang contoh soal yang black body tadi ya. Nah, terus untuk nilai masing-masing ada nilai EB1 dimana to kali T1 nilainya sekian. Nah, ini 300 itu dari 27 derajat Celcius ditambah 273 ya. Nah, jadi ada EB1, EB2 dan EB3. Nah, electrical analoginya seperti ini. Nanti bisa kalian teruskan. Ini sudah ada penjabarannya sampai nanti di terakhir itu ada nilai Q1, Q2 dan Q3 sampai kita dapat panas total yang diterima ruangan itu sebesar 17,02 kW, atau kita bisa simpulkan bahwa Q3 sama dengan Q1 plus Q2 di mana ruangan menerima panas dari kedua plat. Oke, nah ini ada 2 contoh soal lagi yang belum ada pembahasannya, bisa kalian kerjakan sebagai contoh soal, sebagai latihan agar kalian lebih jelas. Ini dan ini. Oke, mungkin itu saja. Semoga penjelasan tentang perpindahan panas radiasi ini cukup jelas dan kalian juga lebih mengerti. Jadi kalau misalnya kalian masih sedikit bingung, bisa diulang lagi videonya. Referensi yang saya gunakan juga akan saya tulis di description box. Mungkin itu saja, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.